6 bulan jalan ini, saya walaupun udah kelihatan saya, tapi saya tetap masih ini aja ngabisin ya. Takutnya merasa sembuh sebentar aja gitu, nanti kumat lagi. Jadi sampai benar-benar pulih. Dan saya juga ini masih berasa waktu terkena serangan stroke ringan itu, saya ini tiba-tiba mati rasa semua sampai muka saya juga sebelah ini. Halo pemirsa, ketemu lagi dengan saya Oding Siregar. Di dalam sinetron ini saya berperan sebagai Komandan Prama, di judul Terikat Janji sebagai komandannya Sena. Nah, kemarin saya kelihatan mungkin agak kurang sehat, mungkin ya kelihatannya, walaupun saya usahakan tetap seger gitu ya. Tapi selama ini sih penonton nggak ada yang protes kalau saya sedang sakit. Sebenarnya kemarin saya itu untung masih diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin saya kena gejala stroke ringan, ya, jadi masih diingatkan. Yang sebentar lagi kalau saya nggak jaga makanan bisa kena stroke, gitu. Jadi dia lebih lari ke penyumbatan ke otak, gitu. Nah, untuk sehari-hari dalam kegiatan saya selalu tetap bawa ini salah satu obat-obatan. Apa aja biasanya yang dibawa ke lokasi, Mas? Ini ada salah satu obat pengencer darah supaya darahnya tidak kental ya. Itu berapa kali sehari minumnya, Mas? 1 kali 3, jadi tiga kali ya, pagi, siang, dan malam. Setelah itu saya juga ambil obat ini untuk mencegah supaya stroke-nya tidak kambuh atau mencegah supaya tidak sampai stroke gitu. Saya konsumsi setiap hari. Itu berapa dosis? Kalau ini diminumnya dua kapsul setiap hari, 2 pagi, siang, dan malam. Nah kalau ini sih penyegar mulut biasa. Karena saya udah nggak ngerokok, jadi saya nyemilnya ini istilahnya apa, buat nyegerin mulut aja biar nggak asem. Stop perokok juga mungkin karena ada sakit itu atau gimana, Bang? Oh iya, otomatis. Jadi dokter menyarankan sebaiknya Bapak berhenti merokok gitu, karena merokok itu juga salah satu pemicu untuk darah itu jadi bisa naik gitu, bisa memicu takutnya lari ke darah tinggi gitu ya. Makanya saya ikutin. Paling kalau asem-asem banget habis makan lah gitu. Susah soalnya. Bang, ini menjaga kesehatan nih, Bang. Kesibukan syuting mungkin seperti apa? Abang juga usia udah 57. Sekarang saya 57 ya, nggak sadar sih begitu nengok bilang, wah udah 57, pantesan ya diingetin. Jadi nggak bisa makan yang sembarangan gitu. Jadi lihat-lihat kalau misalnya ada jajanan pun harus lihat, loh ini tinggi nggak gulanya, tinggi nggak garamnya, banyak nggak gitu. Karena disaranin oleh dokter saya harus ngurangin garam dan gula. Kalau bisa gulanya tuh bukan gula tebu lagi gitu. Jadi gula-gula inilah. Yang penting ada rasa manisnya, walaupun pertama susah banget kan, beda banget gitu. Tapi karena udah terbiasa, alhamdulillah bisa juga gitu. Yang penting ada manis-manisnya gitu. Terus garam juga dikurangin supaya apa? Karena kalau udah gejala begini, nanti bisa larinya ke darah tinggi atau ke diabetes gitu. Jadi saya menjaga itulah. Untuk tetap fit, saya tetap olahraga ringan setiap pagi ya. Jalan kaki aja keliling komplek gitu, keliling perumahan sambil berjemur matahari, karena itu sangat bagus. Kita harus berjemur di matahari pagi gitu ya. Untuk kesehatan kita, untuk kesehatan tulang, karena banyak mengandung vitamin D kan sinar matahari itu. Itu aja sih kegiatan saya, nggak banyak olahraga yang macam-macam. Paling kalau ngangkat-ngangkat berat udah enggak gitu, misalnya angkat beban gitu ya, paling push up aja 10 kali aja cukup gitu untuk supaya nggak lemes. Karena yang saya rasain, karena sekarang ini saya juga kurangin konsumsi nasi, jangan sampai di dalam tubuh ini terlalu banyak kadar gulanya gitu. Jadi nasi kurangin. Ya itulah resikonya, cuman agak lemes saja, beda dari waktu masih sehat dulu gitu. Alhamdulillah sekarang lagi banget berangsur-angsur untuk pulih kembali gitu. Dan untungnya alhamdulillahnya saya masih dikasih kesempatan untuk berkegiatan acting di sinetron ini. Jadi itu juga menghilangkan beban kita gitu.
yang nambah orang tambah kepikiran itu kalau nggak ada kegiatan gitu, biasanya dia aktif begini, aktif acting, tiba-tiba nggak, vakum sama sekali. Dan saya memang awalnya terasa berat, tapi ketika ditawarin saya agak memaksakan diri deh. Bukan memaksakan diri sih, karena mungkin masih ada semangat juga, jadi saya istilahnya paksa-paksain aja syuting berakting. Cuman sekarang ini maaf, nggak ada adegan yang terlalu berat kayak dulu kan. Saya acting pasti wah yang lari-lari, yang jatuh-jatuh segala macem, dah lompat sini lompat situ. Yang sekarang perannya jadi komandan yang berwibawa gitu, dan agak ringan ya, cuma paling dialog aja sambil gestur-gestur sehari-hari biasa aja, nggak yang terbang sana terbang sini, lompat sana lompat sini. Nah, alhamdulillahnya kalau di sini sebagai komandan, jadi yang bagian begitu-begitu yang melipir-melipir itu anak buahnya, pasukannya gitu. Saya hanya memberikan perintah-perintah aja gitu, memberikan perintah-perintah untuk menangkap sana. Kita harus begini, kita harus menggerebek ini gitu. Jadi kebanyakan ngomong aja gitu, dialog aja gitu di kantor, di ruangannya, sambil koordinasi dengan memerintahkan apa yang harus dilakukan oleh anak buahnya, langkah apa yang harus diambil gitu. Jadi menurut saya nggak terlalu berat gitu. Sekali-sekali sih turun ke lapangan juga, sekali-sekali tetap ada juga adegan yang menuntut saya harus turun ke lapangan, tapi nggak selalu, paling 1-2 episode, 3 episode, nanti balik lagi kantor, kembali lagi kantor sambil berkoordinasi dengan anak buahnya gitu. Ada jadwal rutin check up ke dokter nggak sih? Mungkin Kalau sekarang ini saya udah jarang ya, jadi saya juga takut gitu apa nanti divonis, oh kamu sakit ini sampai itu, atau bikin takutnya bete gitu kalau dengerin itu. Jadi saya ya selama ini masih merasa bagaimana kita menyehatkan tubuh sendiri, selain tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar diberi kesehatan selalu, amin. Dan ya saya paling ke alternatif dengan misalnya ke terapi gitu kan, suntik akupuntur. Karena akupuntur itu kan dia tidak mengobati, tapi dia memperbaiki aliran-aliran darah yang tersumbat misalnya, pelan-pelan memang, tapi ya gitu, harus sabar gitu, tidak bisa instan. Tapi emang abang ada nggak sih target mungkin mau main sinetron atau di dunia entertain sampai usia berapa sih? Ini mungkin ada target nggak sih dari abang sendiri? Kalau dari saya sendiri sih saya menargetkan tidak, pokoknya seumur hidup saya, karena saya sendiri dari awal udah terjun ke dunia entertain. Dan saya juga kebetulan sekolahnya dulu di kesenian ya, di IKJ, ambil jurusan acting, dan S1-nya saya ambil penyutradaraan di FFTV. Jadi pure saya kayaknya nggak bisa ngerjain yang lain lagi selain dunia ini gitu. Takutnya gagal gitu loh, bukan takut gagal, tapi rasanya kok masih di dunia entertain, entah itu di sinetron, apa di sosmed, apa di film. Nah itu saya masih menyanggupi gitu. Kalau ada callingan di film, di sinetron, atau ngonten sehari-hari dengan anak saya Ojan ya gitu. Dan anak saya sendiri juga begitu, dia kerja, walaupun kerja tetap aja di dunia entertain gitu, jadi kan konten kreator. Dan sekarang ini Ojan emang udah lama nggak, karena terikat kerjaan itu nggak bisa ninggalin kantor, jadi paling dia main syuting yang nggak stripping lah, paling FTV gitu masih bisa. Bang, tapi pernah nggak sih pada saat di lokasi syuting kampuh gitu, maksudnya lagi ngedrop gitu sampai harus istirahat di lokasi gitu, pernah nggak sih? Terutama pas lagi syuting Terikat Janji. Di Terikat Janji pernah, tapi saya nggak mau cerita sama orang-orang, takutnya jadi ini kan, paling saya rehat sebentar gitu. Waktu itu bulan puasa ya, saya tetap puasa karena saya pikir ya kita sakit, tapi tidak ada saya rasa dengan berpuasa pasti akan bisa lebih menyembuhkan, karena kita ngurangin konsumsi kayak gula, kayak nasi gitu. Jadi istirahat dulu deh, rehat dulu. Nah waktu itu salah, ditawarin kopi sama pembantu umum,
ternyata kopinya pakai gula tebu. Begitu saya minum langsung kelingan tuh. Sampai saya motek, saya bilang sebentar dulu deh gitu. Dan saya nggak bilang apa-apa sih, cuman alhamdulillah Astradanya juga ngelihat mungkin ada yang nggak beres nih Bang Oding. Oke deh kita tunggu sebentar gitu. Akhir. Sempat ini Bang, sempat kelingan gak sih tadi katanya sebelum teh sempat kayak pusing gitu benar ya? Iya agak pusing sedikit tadi, saya nggak tahu tadi saya salah makan apa. Perasaan saya yang saya makan sih, saya selalu bawa makanan tuh dari rumah dimasakin sama istri, karena saya udah nggak bisa makan sembarangan maksudnya bumbu-bumbunya itu loh, takutnya ada mengandung ininya, petsinnya, ininya, garamnya tinggi. Jadi ya saya bawa bekal gitu, istilahnya sering diledekin, Bang bawa MBG ya. Iya saya Hari ini Bang, masakan bini gue maksudnya MBG. Hari ini bawa tetap. Tadi makan siang juga pakai masakan dari rumah lah gitu. kan boleh di speak nggak sih MBG-nya yang buat sore? Boleh. Iya lupa tadi ada masih. Oke, Bang, apa namanya? Sejak kapan sih Abang konsumsi obat-obat itu? Pengencer darah, terus obat pencegah stroke itu sejak lama? Sudah 6 bulan jalan ini. Saya walaupun udah kelihatan saya, tapi saya tetap masih ini aja ngabisin ya. Takutnya merasa sembuh sebentar aja gitu, nanti kumat lagi. Jadi sampai benar-benar pulih. Dan saya juga ini masih berasa waktu terkena serangan stroke ringan itu, saya ini tiba-tiba mati rasa semua sampai muka saya juga sebelah ini. Dan sampai sekarang ini masih berasa kayak orang kesemutan gitu. Walaupun kalau yang melihat nggak ada nggak ada perubahan ya. Tapi saya sendiri merasa ini pipi saya yang sebelah kiri ini masih berasa baal gitu. Tapi dalam berakting itu semua jadi hilang gitu. Ketika acting ya lupa semuanya bahwa saya lagi sakit, lagi kebas gitu. Dialog tetap saya sampaikan dengan sesempurna mungkin gitu. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.